Pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Gimana kabar? Sehat ya? Sehat Pak. Ya, harusnya sehat lah. Saya itu, bentar ya. Saya itu kemarin nyariin buku metodologi penelitian yang saya soft copy itu nggak ketemu. Saya lupa taruh di mana filenya. Bentar saya cariin dulu lah ya. Oke, sebentar. Kemarin saya dapat info dari Bu Andin ya. Bu Andin itu, sebentar. Mana ya? Oke, jadi kira-kira nih ya, kira-kira yang mau ambil artikel sama tesis itu kira-kira loh ya, 50-50 kali ya, separuh-separuh lah. Jadi saya kasih briefing dulu, yang bikin artikel kali ya, nanti saya briefing dulu yang bikin artikel, baru setelah itu saya briefing bagian yang skripsi gitu kira-kira ya, sebentar. Artikel itu ada 11 dari 23 betul. Nah, jadi ada Bu Widya, Pak Andrew, Merinda, Pak Haris, Riki, Lina, Bu Andina. Oke. Berarti sekarang saya kasih itu ya. Kemarin itu belum saya kasih ini kan? Belum saya kasih apa namanya ya? Template dari si artikel ya berarti ya? Belum Pak. Oke, kemarin bikinnya di mana? Di format tesis ya? Betul ya? Halo. Kayaknya nggak dibikin nih kayaknya nih. Kalau nggak ada suaranya begini. Draft di Word biasa aja nih. Word biasa. Oke. Bentar ya, saya kasih file saya. Sebetulnya selama kita terbitnya di Indonesia gitu ya, lebih kurang sama, walaupun adalah perbedaannya seperti saya sampaikan kemarin. Tapi mungkin saya bisa ambilin, saya punya lah ya. Sebentar, di mana satu itu ya? Sebentar, mungkin bisa pakai format English Doc. Oke, saya kasih formatnya dulu, kemudian nanti baru disesuaikan gitu ya. Sebentar, saya save as dulu. File save as copy. Sebentar, ada yang kosong sih. Oke, JT English. Nah, oke, sebentar ya, saya bagi dulu ya. Save as copy, template jurnal. Download. Oke, ini saya share di mana ya bagusnya ya? Di folder template aja Pak kali, atau kalau nggak besar di laptop gitu. Ya, bisa di folder ya, kok saya jadi lupa sih. Ini space one, oke. Saya bagi di, kalau WA itu grup ini apa ya namanya ya? Grup MM18 Pak. MM18 genap ya. Oke, saya share di sini. Sebentar. Kalau begitu nanti gini formulasinya. Sebentar ya. Sorry. Oke, saya letakkan di MM18 ya, template jurnal. Nah, jadi yang gini, saya share screen dulu ya. Gimana cara share screen-nya? Oke, nanti teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat file ini ya. Nah, file ini template-nya seperti ini, template sederhananya. Lebih kurang di jurnal di Indonesia itu lebih kurang seperti ini. Lebih kurang ya, kadang-kadang ada tambahan sedikit. Hanya saja yang membedakan kadang-kadang ini kan dalam format 2 kolom. Ya, ada juga yang formatnya cuma satu
satu kolom, jadi nggak perlu pakai 2 kolom. 2 kolom itu kan ada masalah formattingnya. Jadi isinya itu pasti ada judul, kemudian ya ini namanya siapa ditulis dan seterusnya. Terus ada introduction-nya, research method dan seterusnya. Ya, jadi sebentar. Ini sudah ada yang recording ya? Sudah ada yang merekam ya? Kayaknya ada, Pak. Ya, betul. Nah, ini formatnya seperti ini. Jadi teman-teman yang Bu Widya, Pak Andrew, Merinda, Pak Aris dan kawan-kawan sampai Bu Catur itu pakai format ini, ya. Pakai format ini. Jadi diisi ya pokoknya ini ada nama, ada judul, kemudian ya identitas dan lain-lain, ada abstrak keyword. Nah karena kita sekarang itu belum selesai menulisnya, maka abstrak dan keyword itu ditulisnya belakangan ya Bapak Ibu ya, walaupun letaknya di atas, abstrak dan keyword itu belakangan. Ya, tapi yang diselesaikan dulu adalah di bagian introduction, kemudian ya dikerjakan ya introduction, research method dan seterusnya. Result dan discussion ini belum, karena result dan discussion itu setelah kita mengumpulkan data. Conclusion juga belum. Jadi yang menjadi fokus kita adalah intro dan research method. Nah, di mana letak bab 2 gitu. Itu letak bab 2 itu ada di introduction, ini ditulis ya. A review of relevant literature and the develop of hypothesis is included in this section. Jadi kalau ada perumusan hipotesis dan lain-lain itu letaknya ada di bab 1. Bab 1. Letaknya ada di introduction. Seperti itu ya. Nah, di dalam artikel itu ada batasannya. Saya lupa ya, di mana ya. Kalau saya nggak salah ya, tidak lebih dari 25 halaman lah kira-kira. Kira-kira ya, ini setiap ini nggak sama. Tidak lebih dari 25 halaman termasuk daftar pustaka. Ya, jadi kalau sudah termasuk daftar pustaka, jadi intinya daftar pustakanya berapa ya, ini nggak boleh lebih, tapi nggak boleh kurang dari 10 halaman, seingat saya ya. Ini nggak boleh, minimum itu 10 halaman, gitu, seingat saya. Setiap jurnal punya policy yang berbeda-beda, tapi lebih kurang sama lah gitu. Lebih kurang ya seperti itu gitu. Kalau halaman sih beda-beda tipis lah. Ada yang 20, ada yang 25 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau research method ya ini adalah metodologi penelitian dan seterusnya. Nah, yang membedakan dengan jurnal yang lain, ada yang pakai Times New Roman, ada yang pakai Arial atau huruf yang lain, fontnya itu tergantung dari si penerbit gitu ya. Penerbitnya siapa, ya dia punya ini siapa begitu. Oke, sampai di sini dulu, ada pertanyaan dulu nggak ya? Sampai di sini. Happy? Ya, silakan Vivian. Kalau yang mengenai tadi Bapak bilang literatur review sama hipotesis di bagian introduction, tapi kita bikin subjudul lagi, perlu apa enggak ya Pak ya? Nggak terlalu perlu sebetulnya. Oh, berarti langsung aja samu-samu paragraf gitu Jadi ya? gini, nanti ada, ntar saya coba ya. Saya kalau bikin gimana ya biasanya, lupa. Itu biasa tinggal dijelasin saja bahwa karena latar belakang, mengingat latar belakang di atas lah kira-kira gitu, maka teori yang mau dipakai itu apa-apa dan seterusnya. Ini bisa lihat file saya ini ya. Bisa, Nah, Pak? Bisa. Saya punya mana ya? Sebentar. Mulai kepotong bab 1 itu ini kan bab 1 nih. Ya, introduction. Kemudian dan seterusnya ini masih terkait dengan intro, ya kan? Moreover dan seterusnya ini. Furthermore, increasing number of researcher focus on exploring. Nah, ini masih kira-kira pendahuluan lah ya. Nah, mulai dari sinilah kira-kira. Mulai dari sini, ini sudah masuk ke dalam bab 2 atau literatur review gitu ya. Furthermore, an increasing number of researcher have focused on exploring dan seterusnya behind tourist attitude dan behavior. This is strive to. Ini sebetulnya masih bab 1, ini tujuan penelitian. Ya, ini tujuan penelitian kan Bapak Ibu di skripsi kan, di tesis kan juga ada tujuan penelitian. Cuman menulis tujuan penelitiannya kan sebentar ya, saya buka dulu template bab 1. Ini ya, betul ya.
Kan beda cara menulisnya saja gitu. Beda cara penyajian. Bentar ya. Oke, misalnya ini. Kan kalau tujuan penelitian di tesis kan seperti ini ya. Betul ya? Apakah ada pengaruh antara A, B, C, D, E dan seterusnya? Begitu ya? Betul ya? Sorry. Ini. Ya. Apakah kepemimpinan berpengaruh kepuasan, ini berpengaruh ini dan seterusnya. Ini cara menyajikannya di tesis, ya kan? Ketika sudah masuk ke dalam jurnal, nggak perlu sedetail itu, tapi diambil yang garis besarnya saja, ya kan? This research strive to be as successful in designing, implementing, dan marketingalisasi dan seterusnya. In this research, nah ini. In this research, researcher attempt to test whether dan seterusnya. Ini tujuan penelitian. Sampai mana ya? Sampai sini. Ya. Dalam konteks ini ya, and behavior and tourism konteks gitu. Nah, teori yang saya pakai itu teori ini, SOR model. Jadi stimulus organism and response atau SOR model. Jadi ini teori ini pasti orang lama, artinya orang lama itu ya yang launching memperkenalkan teori ini si Mehrabian dan Russell tahun 74. Sebetulnya teori ini adalah teori psikologis yang ini, SOR model itu. Ya, SOR model itu kira-kira ginilah. Anak kecil kalau dia sering diasuh pembantu, dia lebih dekat sama pembantu. Betul ya? Begitu ya? Bagi yang sudah punya anak ya. Tapi kalau dia diasuh oleh nenek, dia lebih dekat sama nenek daripada orang tuanya. Nah, ini SOR model itu begitu. Dengan siapa dia pertama kali dikenalkan, ya dia itu akan terkenang di dalam memorinya itu sesuatu itu gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini konteks psikologis ini saya bawa untuk masuk ke dalam mempelajari perilaku konsumen tapi di dalam konteks tourism. Biasanya teori ini banyak dipakai dalam retail. Gitu, retail sektor gitu. Jadi saya coba pakai itu. Nah, inilah mulai bab 2 itu di sini. Jadi Vivian nulisnya itu memang tidak ada pembagian subbab. Ya, tapi keterkaitan antar nah ini sulitnya menyusun artikel gitu ya, sulitnya. Jadi ketika artikel itu jangan dipikir halamannya sedikit gampang gitu ya, semua itu ada plus minusnya gitu ya. Tapi di dunia ini kan tidak ada semuanya yang mudah. Pasti perlu memulai satu tahap gitu. Nah, jadi ini saya pakai ini gitu kan. Nah, ini baru masuk bab 2-nya Vivian. Jadi SOR model suggest the impact of stimuli and response dan seterusnya gitu kan ya. However, to date ini dan seterusnya many study have successfully, ini saya bilang. However, to date there have not been many. Nah, ini. Kenapa saya pakai ini? Gitu. Itu yang kemarin saya suruh pelajari kan di dalam Excel itu apa gap ya, research gap ya. Yang di Excel yang Bapak Ibu kemarin saya suruh cari. Nah, apa sih yang membuat penelitian kita itu berbeda dengan yang lain? Oh, ternyata teori SOR itu nggak banyak diteliti ya untuk di sektor tourism ya. To explain tourism experience. Besides the study still very specific dan seterusnya ini kan. Ya dan seterusnya lah. Ini bab 2 ceritanya. Ya, seterusnya sampai ini hipotesisnya, model dan hipotesis. Ya. Nah, ini saya bagi sub karena di sini saya ada cerita tentang moderating gitu ya. Nah, ini hipotesis sampai di sini kira-kira. Begitu teman-teman semua. Jadi teman-teman yang mau menulis artikel ya itu tantangannya seperti itu ya. Bukan soal halamannya sedikit ya, tapi menulis halaman sedikit itu mesti kita menceritakan dalam kalimat yang pendek sesuatu yang sangat kompleks itu menjadi tantangannya. Kira-kira begitu. Ya. Begitu Vivian. Bisa menjawab nggak ya? Bisa Pak, cuman kan kalau misalnya kita baca-baca review dari jurnal-jurnal topik saya gitu ya Pak ya, itu rata-rata jurnalnya itu memang dibagi subbab independen ini terhadap ini literaturnya apa, terus independen ini terhadap dependennya literaturnya gitu. Ini saya sementara susunnya begitu juga. Apa? Itu nanti tergantung dari si penerbit. Ada yang penerbit mau. Ada yang penerbit nggak mau, jangan dibagi-bagi gitu. Nah ini salah satu. Saya lupa ya.
contoh yang saya kasih ini dia yang mau apa enggak ya, saya lupa itu. Tapi boleh juga sih, sebetulnya tidak ada batasan. Tapi yang penting nanti ketika kita mau masukkan ke nama jurnal tertentu, ke certain publisher, kita mesti lihat lagi, oh dia mau dibagi subbab atau tidak. Oke, siap. Ada yang nggak mau, ada yang mau, ada yang minta malahan kalau bisa dibagi gitu ya. Ntar ya saya tunjukin ya. Nggak ada yang kayak gitu yang dia malah maunya ini mesti dibagi gitu. Iya. Kayaknya minggu lalu sudah pernah saya coba tunjukkan. Sebentar. Berarti artikel kita juga langsung dalam bahasa Inggris ya Pak ya? Oh terserah, mau bahasa Indonesia dulu juga nggak ada masalah. Oh iya, Nggak ada problem. pasti. Nggak ada problem. Oke, Pak. Makasih. Kalau ya sama-sama. Nah ini sama kok. Nah kalau ini minta dibagi, ini ada pendahuluan tetap ya, terus dibagi subbab, ada perumusan masalah, ada tujuan, tinjauan pustaka, ada kayak begini. Ada juga Vivian, ini yang format 1 Nggak kelihatan Pak, belum di-share kayaknya. Sorry. Oke, ini format 1 kolom. Ya, ini sama, ini kan pendahuluan. Ya, ini kan pendahuluan, pemilu, dan seterusnya. Ini ada informasi, dan seterusnya. Nah, dia minta dibagi perumusan masalah apa, pertanyaan. Ini sebenarnya salah, ini sebetulnya salah. Tapi yang dimaui oleh jurnal itu begitu. Ini karena Sintanya Sinta 5. Ini sebetulnya adalah pertanyaan penelitian, bukan problem statement. Problem statement itu perumusan masalah nggak begini sebenarnya. Tapi si jurnal maunya begitu ya, terserah lah saya ikutin aja gitu kan. Jadi kadang-kadang kayak gini ini juga tergantung dari siapa yang mereview di artikel sana. Kalau dia ini sebenarnya salah, bukan perumusan masalah, yang betul adalah pertanyaan penelitian. Tapi sama mereka maunya begitu ya, saya ikutin aja lah. Yang penting punya saya terbit lah, kira-kira begitu. Nah, tujuan penelitian kan sama kan kayak kita kan, mengidentifikasi apa? Ini kan apakah ada pengaruh antara ini dan seterusnya. Baru dibagi tinjauan pustaka, itu Vivian. Tinjauan pustaka dibagi dia, walaupun dia juga nggak dibagi lagi yang lain, pokoknya tinjauan pustaka. Variabel ya. Iya. Ya, sebenarnya ini saya males. Saya itu sebenarnya ini boleh dibagi, cuma saya males bagi dalam apa? Misalkan ini hubungan ini gitu loh. Gitu. Nah, sebetulnya ini kalau saya ya, tapi ini kalau saya kadang-kadang ini kan saya penelitian dengan mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa itu referensinya itu minim gua cari saya nggak sempat gitu kan. Ya itu saya bikin tidak saya bagi menjadi satu subbab supaya nggak kelihatan sedikit gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Ya itu kan pinter-pinter saya aja. Gitu. Tapi kalau kalian jangan Pak. Kalian jangan pasti ketahuan sama saya. Ini ada modus ini. Iya. Oke Pak. Itu ya. Jadi kira-kira menulisnya seperti itu. Ya. Kalau perlu contoh saya punya juga boleh, nggak ada masalah. Nanti saya berikan, saya bagi aja gitu. Oke. Sebentar. Oke, ada pertanyaan dulu. Bapak Ibu, terutama yang menulis artikel gitu ya. Jadi ingat ya, menulis artikel itu benar-benar compact. Compact itu apa ya? Compact dan concise. Compact dan concise itu ringkas lah gitu ya. Compact, ringkas dan padat. Kalau kita apa? Singkat, padat, berisi gitulah ya. Jadi ada beberapa cara sih sebetulnya menulisnya itu ada beberapa cara. Mau berangkat dari teori dulu atau mau berangkat dari fakta yang ada di lapangan dulu itu tidak ada masalah gitu ya. Berbeda dengan kita ketika kita menulis ini kalau sistem latar belakang ya, berbeda dengan kalau menulis latar belakang dalam tesis gitu kira-kira. Ya, bolehlah cerita sekian berbusa-busa gitu. Tapi kalau di artikel dia nggak perlu. Karena sekali lagi ada batasan halaman dan di artikel tadi seperti saya contohkan tadi bahwa introduction itu hanya maksimum 15% dari total kata. Oh iya ini dibatasinya kata. Saya lupa ya berapa ribu kata gitu. Saya lupa berapa kata ya. Lupa saya berapa kata. Jadi ada batasan katanya ya Bapak Ibu. Jadi bukan halaman tapi berapa ribu kata gitu. Misalnya 10.000 misal loh ya. Misal 10.000 kata berarti kita boleh menulis pendahuluan itu 10.000 10%-nya. Berarti berapa? 1.000 ya. 10% 10.000 1.000 kan ya. Nah, berarti pendahuluan itu hanya boleh 1.000 kata. Padahal di situ sudah ada dalamnya bab 2. Ya, berarti bisa dibayangkan ya. Bisa dibayangkan memang harus betul-betul membaca lagi literatur reviewnya, kemudian dipilihin yang relevan, ya kemudian ditulis gitu ya. Kira-kira begitu.
Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ada pertanyaan? Yang lain? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada, sebentar. Kalau begitu, tunggu ya, sebentar. Mana tadi ya template saya? Template, oke. Nah, demikian juga ketika kita menulis menulis research method atau bab 3 lah kalau di dalam tesis gitu ya. Itu betul-betul yang diperlukan saja. Di sini sih tidak ada batasan kata, tapi biasanya research method itu juga nggak panjang gitu ya. Research method itu ya kira-kira research method itu kadang-kadang termasuk di dalamnya kalau kita menggunakan instrumen, termasuk di dalamnya uji validitas dan uji reliabilitas itu sudah masuk ke dalam sana. Saya share sekali lagi ya. Ini contoh aja yang yang saya punya. Jadi ini misalnya metodologi, ini dia menggunakan data apa, data primer, kemudian bagaimana kuesionernya di dalam bentuk Google Form, terus siapa yang menjadi responden itu adalah para pemilih calon wali kota di Tanjung Pinang, misalnya loh ya ini ya, Kepri, ada berapa? Oh calon pemilih itu ada 85.000, gitu. Cuman besarnya sampel itu diambil cuma 300 sekian, dengan rumus Lovin gitu kan. Surveinya kapan? Oh, 2020 lalu lah. Nah, ini instrumen diambil dari mana? Oh, instrumen itu mengadopsi semuanya dari punya si ini, ya kan? Terus hasil uji validitas reliabilitasnya bagaimana? Nah, ini pakai faktor loading hasilnya sekian. Kemudian pakai reliable hasilnya sekian dan seterusnya. Ini sudah masuk ke bab 4 begitu. Jadi termasuk seperti itu ya. Contoh yang lain mana ya? Contoh yang lain ya. Oke, ini juga sama, cuma ini 2 kolom. Nah, ini saya bagi, ini kayak seperti pertanyaan Vivian tadi. Boleh nggak sih bab 3 itu dibagi menjadi subbab gitu? Boleh aja. Misalkan data collection and procedure. Ini kan bagaimana pengumpulan data. Terus data analisis itu ya analisis data lah ya gitu. Dibagi menjadi 2. Pengumpulan data dan prosedur itu dia jelaskan penelitian apa ya kan, terus respondennya siapa gitu kan, kapan dilakukan, terus siapa yang membantu kita. Ini contoh misalnya, oh researcher assisted by numerators ran the data collection process dan seterusnya gitu kan. Kapan mendistribusikannya, ini lebih lengkap ini gitu ya. Mendistribusikannya jam sekian sampai jam sekian, only departing, ini siapa, ini persis ini apa yang kita lakukan ketika kita meneliti itu kita ceritakan di sini. Only departing non-resident passenger were required to participate. Maksudnya jadi kita ngambil datanya ketika si turis itu sedang datang ke Batam, gitulah kira-kira. Dan bukan non-resident, jadi bukan penduduk Batam gitu atau orang asing yang tinggal di Batam yang punya kitas kayak gitu, bukan, nggak termasuk. Ini benar-benar passenger, benar-benar turis lah gitu, pendatang gitu ya, dan seterusnya. Ini pakai sistematik prosedur dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Ini sebetulnya Bapak Ibu kayak gini-gini ini idenya diambil. Oh, yang mau diceritakan apa saja itu tinggal diikutin saja, tapi disesuaikan dengan konteks kita. Nah, ini adalah data analisis. Data analisis ini pakai apa? Itu nanti kan Bapak Ibu sekarang kan belum sampai ke sana. Oh, saya itu ada menggunakan 1, 2, 3, bla 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 dan seterusnya, gitu kan. Nah, ini baru hasilnya. Ini udah bab 4 ini. Kira-kira begitu. Ya. Jadi yang paling berat itu memang menyusun bab bagian introduction, research method itu ya juga karena introduction itu di situ ada introduction plus literature review. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Sebentar. Saya kasih tahu. Nah, di dalam menyusun literatur review sebetulnya literatur review itu tidak cukup hanya sekedar mengumpulkan pendapat-pendapat orang, tapi mesti ada review, namanya literatur review kan ya. Ini contoh ya. In terms of organism which represent the internalization of stimuli, researcher usually combine pleasure dan seterusnya. However, the researcher also suggests the stimuli can also elicit cognitive response dan seterusnya. This research is intended dan seterusnya. Ini artinya bahwa kita itu memberikan review terhadap teori-teori
atau kutipan-kutipan yang kita ambil yang bisa mendukung bab 2 kita. Jadi bukan hanya sekedar menurut si A ini ada hubungan positif, menurut si B ini ada hubungan negatif, menurut si C ini itu namanya parade kutipan, bukan literatur review. Tapi kemudian harusnya direview. Gitu. Apa kelebihannya, apa kelemahannya gitu dan seterusnya. Yang itu akan memperbaiki kita punya. Jadi kira-kira seperti inilah. Saya nggak bisa gimana ya? Ini mesti di punya experience, mesti ditulis, kemudian nanti kita kasih review, ditulis, kita kasih review gitu. Ya, kalau Bapak Ibu nyusunnya seperti apa, coba disusun dulu. Nanti saya bisa kasih reviewnya gitu ya. Oke, dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Perlu contoh ini nggak ya? Perlu contoh artikel yang udah jadi gitu nggak ya? Nggak perlu ya? Supaya nggak membingungkan. Hah? Perlu. Malah perlu ya? Oke. Nggak apa-apa juga. Terus sebentar ya. Oke, bagi yang mau menulis artikel kira-kira seperti itu. Jadi kalau kemarin sudah menyusun bab 1 dengan Pak Robin, berarti kan bab 1 itu tidak perlu ditulis semuanya. Ya, diambil introduction kemudian masuk ke bab 2-nya gitu. Bagaimana cara masuk bab 2? Ya sementara dipisah aja kayak Vivian tadi. Ini bab 2-nya begini, gitu kan ya. Gak apa-apa gitu kan. Nanti kalau mau dibuat cerita yang menyambung ya nanti kita lihatlah situasinya gitu ya. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu punya materi lah, kira-kira begitu. Bentar ya, saya lihat dulu juga. Sebentar. Saya kasih beberapa lah. Sebetulnya Bapak Ibu gini, gampang kok ngelihatnya. Bapak Ibu lihat jurnal yang Bapak Ibu sekarang baca. Itu juga bisa inspiring us how to write introduction, how to write literature review. Itu kira-kira bisa seperti itu. Saya pun juga kadang-kadang lihat kok, oh mereka itu ceritanya dari sini ya, gitu dan seterusnya. Nah itu saya juga coba ikutin biasanya. Sebentar, saya ada satu lagi voter decision sustainable, mana lagi ya saya punya ya? IWOM. Oh ini juga sebetulnya sama. Oh ini mungkin mirip dengan yang tadi Bu Vivian. Ini cuma gaya ya Bapak Ibu ya. Itu setiap gaya baik itu jurnal maupun kita. Ini contoh di mana satu jurnal yang dia memang sudah dibagi gitu ya. Ada pendahuluan, kemudian ada kajian literatur gitu kan ya. Ini kayak Bu Vivian tadi bilang, word of mouth. Ini kebetulan saya cerita tentang word of mouth. Word of mouth itu apa sih gitu kan, dan seterusnya. Terus IWOM itu apa gitu kan, dan seterusnya. Terus bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap IWOM itu ya, karena modelnya begini, mana ya? Nah, modelnya kayak begini. Jadi cerita satu-satu ini kayak skripsi, ini kayak tesis kita, ini kayak skripsi kita. Ini kan Bu Vivian yang Ibu maksud kan ya? Benar Pak, saya susunnya kayak gitu. Ini ya, nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi sekali lagi ya diberikan review lah, kira-kira kayak gitu. Terus ini kan hipotesis, persis ini kayak tesis kita. Karena ini Sintanya Sinta berapa ya? Sinta 4. Sinta itu paling tinggi kan 1. Ya. Paling rendah 6 gitu. Ya nggak apa-apa juga. Nah, ini nulisnya aja juga beda kan ya. Kalau ini kan ya cerita sederhana aja bahwa penelitian ini siapa, tetap seperti biasa siapa populasinya, siapa sampelnya, terus bagaimana mengumpulkan data menggunakan kuesioner dalam format Google Form, diambilnya bulan apa, melibatkan berapa banyak responden, respon rate-nya berapa persen, dan seterusnya gitu ya. Terus ini kuesionernya itu ada berapa pertanyaan, diambil dari mana, gitu kan ya. Terus seperti saya bilang tadi, begitu kita bicara metodologi, itu biasanya termasuk di dalamnya uji validitas dan reliabilitas. Dan seterusnya, baru ini adalah cerita hasilnya. Cerita hasil, dan seterusnya, bla bla bla, ya udah selesai. Ini pun cuma 13 halaman kalau saya nggak salah. Itu. Nah, cuman kalau membuat bab 1, ya ini kalau bikin artikel nggak boleh kopas-kopas ya, tapi kita harus merangkai cerita itu. Ini juga saya ambil dari mana-mana Bapak Ibu, misalkan ini dari Liputan 6, ini saya ambil dari si ini, ada lagi yang saya ambil dari si Arif, ini saya ambil dari koran, dari media koran elektronik, gitu ya, e-newspaper atau apa. Jadi kalau menulis pendahuluan itu, lebih banyak kita itu menyajikan data, gitu kan ya, menyajikan data,
kemudian baru nanti kalau bisa didukung teori gitu ya. Jadi misalkan ini saya meneliti tentang apa sih, ini lupa. Tentang IWOM. Oh, apa sih yang mendorong orang itu mau melakukan IWOM gitu kan? Mau apa sih merekomendasikan ini konteks hotel ya, dalam industri perhotelan. Kamu ngineplah di hotel sana, tapi lewat kayak ini loh Bapak Ibu. Kalau di dalam kalau kita habis booking di Traveloka itu kan dimintain komen kan gitu. Kemudian setelah itu review, kemudian di TripAdvisor. Nah, kita kan suka ngasih komen, oh hotel ini bagus, ini bla 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 dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini mesti diawali. Jadi kenapa sih kita perlu melakukan penelitian itu gitu ya. Jadi ini awalnya gini. Oh, ternyata tahun 2018 pemerintah itu menetapkan sektor pariwisata itu sebagai sektor yang mendukung perekonomian. Ini datanya ini. Siapa yang bilang? Itu si menteri itu gitu loh. Bahwa ada menteri koordinator perekonomian yang bilang bahwa untuk menghasilkan pendapatan negara mendorong sektor pariwisata. Ini menunjukkan bahwa kenapa sih kita meneliti sektor industri, industri perhotelan, karena perhotelan kan bagian dari pariwisata. Sebagai sebuah sektor primadona, pariwisata ditargetkan sekian dan seterusnya. Nah, kebijakan pemerintah ini memberikan dampak pada industri perhotelan, gitu kan. Ini siapa bilang? Ini saya ambil dari Arifin, saya lupa. Ini Arifin itu ada referensinya di belakang. Itu saya ambil dari koran apa gitu, saya lupa. Ya, terus kenapa begitu? Karena ternyata persaingan bisnis itu menjadi semakin ramai. Kenapa? Karena ya hotel itu kan ramai berlomba-lomba untuk menarik konsumen, gitu kan ya, supaya dia bisa nginep di hotelnya dan seterusnya lah gitu. Sehingga kalau zaman sekarang orang itu mau nginep di suatu hotel itu tergantung bukannya sekedar harga, tapi juga melihat review dari tamu sebelumnya dan seterusnya lah kira-kira gitu. Terus ini di tengah perubahan lingkungan ini dan seterusnya, ya ini beberapa, ini sudah masuk, ini ada satu paragraf di mana kita sudah mulai masuk ke dalam apa yang mau kita teliti. Jadi begini, menulis pendahuluan sekali lagi harus compact dan concise. Ini adalah fakta yang ada di lapangan. Ini adalah fakta di lapangan 2 paragraf ini. Ya kan, mengapa kita perlu meneliti IWOM di industri perhotelan. Yang kedua, ini sudah masuk ke dalam variabel yang kita mau teliti, yaitu adalah word of mouth kan gitu kan. Ini juga ini mengarah ke word of mouth yang kita mau teliti. Kenapa sih word of mouth itu penting? Nah, ini karena gini. Di tengah perubahan lingkungan pemasaran, word of mouth lebih dikenal promosi dan menurut telah muncul sebagai faktor yang signifikan menjadi topik yang paling banyak diperdebatkan dalam literatur pemasaran. Ini menurut siapa? Menurut Lopez 2014. Ini jadi gini, kalau kita menulis artikel itu di setiap kalimat itu harus ada yang mensupport. Jadi itu tidak ada yang kata-kata kita sendiri itu. Jadi tapi ini tidak boleh di copy paste dari si Lopez, cuman kita kita cocokkan dengan kalimat kita sebelumnya gitu kan. Ini yang mendukung kita, mengapa sih kita harus meneliti tentang word of mouth. Ini pentingnya dari sini. Terus ada lagi yang menguatkan, si Mulyadi ini tahun 2013. Pada kalangan pemasar beberapa memandang dengan skeptis bahwa meremehkan bentuk ini kenapa kita meneliti WOM itu, karena di marketer ini yang menurut si Mulyadi itu mereka itu nggak penting lah word of mouth itu gitu loh. Sedangkan pada prakteknya WOM itu murah karena tidak perlu biaya. Di dalam paragraf ini kita menceritakan kenapa WOM itu penting, karena ada bagusnya seperti apa, ada orang yang nggak setuju apa, kemudian dia itu istimewanya apa, misalkan biayanya murah dan dampaknya besar dan seterusnya. Nah, itu satu paragraf ini harus bisa kita menjelaskan mengapa WOM itu penting untuk diteliti. Kira-kira seperti itu, ya kan? Terus WOM itu dapat dari mana? Oh, WOM itu bisa dari blog, dari ulasan online dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini sekedar untuk menceritakan perkembangan IWOM sampai sekarang. Satu paragraf saja gitu. Terus baru ada lagi IWOM dan seterusnya. Nah, terus ini adalah pokoknya mulai dari paragraf sini, mulai dari paragraf ini sampai akhir itu tulisan kita harus meyakinkan mengapa sih IWOM itu perlu diteliti. Itu kata kuncinya. Ya, kalau paragraf yang 1 dan 2 ini cerita tentang
Mengapa kita pilih industri itu? Mengapa kita perlu industri perhotelan yang perlu kita teliti? Jadi dari sifatnya umum kan ya. Nah, kemudian kita lebih spesifik lagi dalam industri perhotelan itu apa yang mau kita tengok, mau kita bahas. Oh, IWOM. Mengapa IWOM itu penting? Nah, inilah paragraf sini. Ya. Nah, sampai di sinilah. Ya kan? Nah, ini pada literatur masyarakat WOM dapat ditemukan dengan mudah. Artinya apa? Referensi ini banyak gitu. Hal ini berbeda dengan jadi kenapa saya meneliti IWOM bukan WOM gitu kan ya? Ternyata kalau tentang WOM itu banyak. Tapi kalau elektronik WOM, itu masih sangat sedikit. Siapa bilang? Ini loh yang bilang Sri Vastava dan si Sarma ini loh. Nah, makanya pada saat ini ditambah lagi penjelasan dari si Trusov bahwa pada saat ini baik peneliti maupun organisasi dapat dengan mudah mencatat item melalui media sosial. Nah, ini pentingnya media sosial gitu. Sebetulnya kalau penelitian ini akan lebih baik kalau IWOM-nya itu melalui media sosial. Tapi ya sudahlah. Ini penelitian mahasiswa ya sudahlah, saya update aja. Saya upgrade aja. Nah, dalam industri pariwisata dan perhotelan tidak dapat dipungkiri bahwa terutama jasa ya yang tidak berwujud sehingga meningkatkan kekuatan WOM dan IWOM itu penting gitu kan ya, dan seterusnya lah. Jadi intinya paragraf pokoknya di dalam latar belakang itu bercerita mengapa penelitian kita itu penting untuk diteliti. Jadi setiap kalimat, setiap paragraf itu harus menuju ke mengapa IWOM itu perlu diteliti. Gitu. Karena ada I-nya, maka saya jelaskan dulu WOM. Mengapa WOM itu perlu diteliti, kemudian baru IWOM dan seterusnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi bahasa basinya itu nggak banyak. Bahasa basi saya itu paling cuman 1 paragraf, 1 atau 2 paragraf lah. 2 paragraf lah. Itu saya karena berangkat ke masuknya dari industri, mengapa industri pariwisata itu penting untuk diteliti. Nah, ini kayak gini. Ya. Itu 2 paragraf. Sampai di sini kira-kira ngerti nggak ya cara berpikirnya ya, bahwa benar-benar pendek, jadi setiap paragraf itu Bapak Ibu sudah punya pokok-pokok pikiran. Ya, jadi tapi secara total yang namanya latar belakang itu adalah harus menjawab mengapa penelitian Bapak Ibu itu penting untuk dilakukan. Ya, contoh misalnya kalau yang Bu Widya sama Bu Andina misalnya, mengapa sih pembelian green product itu penting untuk saya teliti gitu. Itu kan ceritanya bisa dari pemanasan global, bisa dari jumlah sampah di dunia dan seterusnya, dan dampak negatifnya, kan bisa begitu kan, baru nanti masuk ke situ. Jadi ngerti ya, nulisnya itu benar-benar mesti banyak membaca, kemudian dari membaca itu baru kita bisa menulis. Nah, begini satu lagi. Kadang-kadang ide itu kita nyarinya juga nggak perlu mikir sendiri Bapak Ibu. Kalau saya itu selalu saya cari saya googling saja gitu kan ya. Tadi kan saya cerita nih, tapi kita mesti punya ide dulu gitu kan. Kita menulis dari mana? Misalnya gini ya, mengapa kita perlu meneliti produk ramah lingkungan gitu. Kita mesti cari dulu awalnya dari mana kita cerita. Oh, pemanasan global gitu kan ya. Pemanasan global di negara berkembang atau sampah di negara berkembang, itu googling aja. Gitu ya, googling aja di internet gitu. Tapi carilah referensi yang kira-kira bisa dipercaya, misalnya Kompas, ya Republika, apa-apa kayak gitu-gitulah ya. Wikipedia nggak boleh, Wikipedia tidak boleh jadikan reference. Terus blog itu juga nggak boleh. Gitu. Cari aja koran-koran tertentu. Terus kalau ada pendapat seseorang boleh, tapi ya lihat-lihat lah gitu ya. Kalau pendapatnya si Happy mah nggak usah dilihat gitu ya. Tapi kalau wali kota, kemudian menteri, nah itu ya. Itu boleh gitu kan ya. Tapi kalau si Happy mah siapa pula si Happy gitu kan ya. Nah, jadi setiap kalimat itu mesti ada yang mensupport. Kalau kita bilang, oh penelitian ini penting loh untuk diteliti karena bla 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 bla. Siapa yang bilang? Nggak boleh kita, pokoknya penting Pak, itu saya udah baca itu penting. Nah, tapi siapa yang bilang ini? Oh, yang bilang itu adalah Pak Lina tahun sekian gitu. Ini tahun sekian, itu mesti begitu. Jadi menulis latar belakang itu kalau saya itu biasanya adalah saya browsing dulu di internet tentang topik itu gitu loh. Ya, misalnya kayak tadi lah, mengapa sih sektor pariwisata penting gitu ya? Saya googling aja gitu ya. Pokoknya apa yang menjadi pertanyaan di kita, yaitu yang saya googling gitu kan. Coba ya, saya share screen lagi ya.
Ini saya cuma sharing aja cerita bagaimana saya itu menulis latar belakang gitu kan ya. Cari aja apa tadi ya? Mengapa sektor misalnya sektor pariwisata penting untuk misalnya penting lah ya, gitu. Atau tulis aja nggak apa, penting untuk diteliti gitulah. Ketik aja di situ. Nah ini kan saya memiliki peran penting sebagai salah satu penerimaan devisa. Nah ini kan dia dari mana? Kalau ini kan repositori UNER, ini artinya ini biasanya skripsi lah, skripsi atau tesisnya si mahasiswa, jangan. Kalau yang gini nggak usah lah. Ini ada Medcom, bolehlah ditengok sedikit gitu ya, jurnal kita lihat dulu ya. Ini jurnal semua ya. Nah inilah coba kita lihat Medcom itu apa sih gitu ya. Mana ya? Ini ya. Medcom itu media apa gitu. Oh Medcom ID, ini kayaknya ini anggap aja ini portal yang bisa dipercaya gitu kan ya. Ini kita baca. 4 alasan mengapa sektor dianggap penting. Nah ini kita baca. Pertama penting karena menciptakan lapangan kerja. Ini. Nah tapi ini jangan di copy paste Bapak Ibu. Oh ini penting. Wah copy paste saja jebret gitu kan nggak bisa. Tapi kita lihat, kita ceritakan dengan bahasa kita sendiri. Oh, kenapa penting itu ada 4, gitu ya. Menciptakan lapangan kerja. Kedua apa itu? Kemudian yang dari segi linkage, menjadi penghubung banyak sektor. Oke, menjadi penghubung banyak sektor, apa-apa dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa bercerita sendiri, tapi jangan lupa file ini disimpan. File ini disimpan biasanya kalau saya simpan itu gimana ya? Saya lupa ya nyimpannya ya. Save. Tuh, kok saya lupa ya? Oh, sini. File save page as apa gitu kan ya? Atau print to PDF juga bisa. Sebenarnya di print to PDF. Jadi sehingga kita bisa menggunakan ini sebagai reference. Nanti kita ambil kan ini nih, si Anissa Ayu Artanti ini. Jadi nanti menurut dalam Artanti 2015. Itu. Nanti bagaimana nulis daftar pustaka itu urusan belakang gitu. Ya, tapi ini mesti dikumpulkan Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami sampai sini ya kira-kira. Jadi pokoknya googling dulu saja. Ya, googling dulu, kemudian dari googling itu baru bisa kita tentukan kira-kira kita ceritanya itu mau bagaimana, siapa yang mensupport kita dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ya, jadi loh Pak, kalau gitu yang tesis nggak seperti tulisnya, ya sama saja sebetulnya gitu. Cuman yang satu dibatasi oleh halaman, kalau tesis kan istilahnya tidak dibatasi oleh halaman, nah suka-suka lah bikinlah gitu. Ya, jadi di sana. Jadi kalau bikin artikel itu bacaannya yang lebih banyak. Ya kan tadi kan, ingat nggak? Setiap kali saya menulis itu ada ini, setiap kali menulis ada ini. Bukan saya pinter, enggak ya, saya itu ngutip dari orang lain gitu loh. Saya hanya apa yang saya tulis itu sebetulnya disampaikan oleh orang lain gitu kan. Orang lain yang dianggap bisa dipercaya. Siapa? Seperti tadi ada Menko perekonomian siapa, ada si ini, ada si itu dan seterusnya gitu. Kira-kira begitu. Ada juga ya pendapat dari media, tulisan di media cetak yang terpercaya. Nah, itu saya ambil. Sehingga menguatkan saya bahwa mengapa sih penelitian tentang IWOM itu penting untuk dilakukan. Kira-kira begitu. Ya. Itu sebetulnya cara menyusun bab 1 atau latar belakang yang baik dan benar. Begitu. Ini terutama bagi teman-teman yang menyusun artikel. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Saya yakin sih nggak ada pertanyaan. Saya dulu waktu dijelaskan sama dosen bimbing saya juga begitu. Gimana Heb? Oke. Begitu lihat kayaknya gampang ya gitu ya. Begitu saya sampai rumah, apa pula ya tadi dia ngomong gitu. Tapi ya, silakan Lina. Pak mau tanya, kalau misalnya yang seperti Bapak bilang kan setiap penulisan kita kan harus ada supportnya. Berarti kalau saya membaca, misalnya topik saya dan Bapak sama, saya membaca artikelnya Bapak, yang mau saya masukin ke artikel saya, bagian apa yang bisa saya ambil? Kalau misalnya kan Bapak udah tulis tuh dari introduction itu menurut si ini, dan ternyata pas saya baca kan, oh iya ini bagus juga, dan saya itu boleh saya ambil atau itu bukan bagian yang boleh diambil, Pak? Oh gini, misalnya kamu baca artikel saya gitu ya, kemudian kamu mau mengambil statement itu,
Iya, iya, iya. Nah, kamu lihat di artikel saya itu dapat dari mana statement itu, gitu ya. Misal ya, saya ulang ya, saya ambil contoh tadi, mana ya tadi ya? Oh inilah, contoh inilah ya. Ini ya, kelihatan kan layar saya kelihatan ya. Misalnya saya bilang bahwa kebijakan pemerintah memberikan dampak terhadap industri perhotelan yang menggeliat. Misalnya kamu juga cocok dengan statement saya ini. Tapi kan saya ngambil dari Arifin. Kamu nggak boleh ngambil dari saya. Kamu nggak boleh menyebutkan itu nama saya. Karena yang itu saya ngambil dari Arifin. Ya kan? Nah, kamu mesti cari Arifin di sini. Mana sih Arifin ya? Arifin. Arifin, kamu di mana Arifin? Nah, ini Arifin. Nih. Ini harusnya pakai Mendeley saya itu ya, tapi kenapa ini nggak ada ya? Ini koran harusnya. Kalau nggak koran, apa gitu loh, saya lupa. Tapi kok nggak ada ininya ya? Tapi ada kok, kalau diklik itu masih ada. Ya ini mesti ditulis dari ini. Tapi kan kalimatnya belum tentu cocok, mesti kamu modifikasi. Kalau kamu pakai kalimat ini, kamu kena ternitin. Ini kamu bisa kena ternitin nanti kalau kamu nulis plug seperti saya punya. Ini, kamu bisa kena ternitin, kamu dianggap nyontek saya punya. Walaupun kamu ada kutipannya. Jadi kamu ubah kalimatnya. Itu. Ya, kalimatnya mesti dirubah. Kalau misalnya yang menyebutkan statement dari Bapak itu bagian dari mana? Oh, saya punya, yang Arifin ya, yang ini. Bukan. Maksudnya kan, misalnya saya mengutip statement dari Bapak. Kan Oke. semua yang Bapak tulis itu kan ada kutipan dari mana. Itu Ya. bagian mana yang mencerminkan itu statement Bapak yang... Oh, kamu nggak bisa menulis di latar belakang sini. Kalau kamu menuliskan hasil bisa. Oh, Hasil penelitian saya kan ini nih, misalkan menurut Happy tahun sekian gitu ya, bahwa ternyata IWOM itu dipengaruhi oleh 1, 2, 3. Misalkan ini, dalam konteks industri perhotelan gitu ya, dalam konteks industri perhotelan di negara berkembang, saya punya kan negara berkembang nih penelitiannya di Indonesia. Dalam konteks negara berkembang, IWOM itu ternyata dipengaruhi oleh 1, 2, 3, 4 gitu. Ngerti nggak? Hasilnya yang boleh saya kutip. Ya, hasilnya. Atau kalau misalnya saya pakai yang tadi lah, SOR tadi mana ya? Ini kalau nggak salah. Ini kan saya pakai SOR model. Ya nggak? Ini kan pakai SOR model nih. Saya terapkan di industri di industri tourism, di sektor tourism. Jadi ini kamu bisa ambil itu. Oh, ternyata SOR itu memang bisa kok dipakai, diaplikasikan di sektor pariwisata. Baik di negara maju maupun di negara berkembang dalam kurung seperti yang yang dilakukan oleh studi yang dilakukan oleh Happy Arianto ya, kalau nama saya kan Happy Arianto tahun sekian, di mana sudah dicoba diterapkan SOR model itu di sektor pariwisata khususnya internasional turis gitu kan ya, dan seterusnya begitu. Itu bisa, itu kan hasilnya, yang bisa kamu ambil hasilnya gitu, karena itu original saya punya gitu loh, dan teori yang saya pakai gitu. Ya, jadi misalnya ada juga orang yang menggunakan SOR tapi di negara lain, itu tinggal kamu tulis bahwa misalkan si X itu menggunakan SOR juga tapi di negara maju. Ternyata SOR itu juga bisa loh dipakai di negara berkembang ya, sebagai contoh Happy tahun sekian, ada lagi siapa dan seterusnya. Sehingga ini confirm bisa digunakan gitu loh. Sehingga kalau kamu mau mereplika lagi atau apa ya silahkan gitu. Begitu, Dina. Ya, jadi yang bisa dipakai itu sebetulnya hasilnya. berarti kalau misalnya kita mau kompres dan compact itu pastikan kita baca langsung dari sumbernya, dan kalau itu artikel penulis yang kita fokuskan itu di hasil penelitiannya, seperti itu. Ya, betul seperti itu. Jadi terutama ketika menulis bab 2 yang ada kaitannya dengan pengembangan hipotesis, gitu kan ya. Ada pengaruh A dan B, B dan C itu kan mesti kita kumpulkan siapa saja, ya enggak? Nah, dan itu kan studinya kan beda-beda. Walaupun itu ada pengaruh positif antara kualitas layanan terhadap IWOM, tapi kan belum tentu semuanya di sektor yang sama. Ya, mungkin sama-sama jasa, tapi bedanya yang satu adalah pendidikan. Pendidikan kan juga jasa. Satu lagi di sektor pariwisata, satu lagi di sektor perhotelan. Sektor kan lain, tapi sama-sama di jasa. Kan kita bisa cerita dulu misalnya. Secara umum, misalnya kualitas layanan itu mempengaruhi IWOM. Baik di berbagai sektor, mau sektor
perdagangan, sektor pariwisata, jasa, dan seterusnya. Untuk khusus untuk jasa, itu apa-apa, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Ya, jadi dibuat lebih spesifik. Sehingga yang mengarah ke penelitian kita. Kalau penelitian kita ke jasa, ya coba cari reference yang mengarahnya banyak ke jasa. Gitu. Jadi memang diambil hasilnya. Ya. Oh, oke. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. Tapi saya itu sekali lagi dalam menulis latar belakang atau apapun, saya selalu melihat dari jurnal. Jurnal itu gayanya bagaimana ya. Kadang-kadang kita bisa ikutin stylenya gitu loh. Stylenya kan beda-beda. Berangkatnya dari mana? Nah, sebetulnya paling enak kayak yang saya punya ini, yang mana tadi ya? Itu mungkin mana tadi ya saya punya? Nah, sebentar. Yang bagus itu bukannya bagus lah ya, yang ya sebetulnya dibilang sebentar. Nih, sebetulnya bikin latar belakang yang bagus itu adalah harus ada fakta. Ya, fakta itu mesti pasti ada data. Kita nggak bisa bilang, oh ternyata pariwisata itu penting gitu. Loh, penting apanya yang penting gitu. Pentingnya ada di mana gitu loh. Oh ternyata dia menyumbang devisa sekian. Nah ini kan saya tulis ini kan ya. Menyumbang devisa sekian US dollar gitu kan ya. Loh Pak, kenapa US dollar? Biasanya devisa tetap pakai US dollar supaya bisa dikomparasi dengan negara lain. Terus devisa ini dicapai dengan cara apa? Ini loh kunjungan wisatawan gitu dan seterusnya. Nah ini selalu ada data gitu kan ya. Dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Ya jadi selalu ada fakta yang kita ungkapkan ketika kita menyampaikan sebuah mengapa sih kita mau meneliti itu gitu loh. Sama lah kayak saya pernah cerita kan ya, kalau di industri produk ramah lingkungan gitu, mengapa sih kita perlu produk ramah lingkungan? Oh ya, misalnya kita mau arahkan kepada listrik gitu ya. Oh ya, bahwa ternyata Indonesia itu apa sih istilahnya electricity ya, pokoknya wilayah Indonesia yang diterangi oleh listrik itu belum nyampe 100%. Sedangkan Malaysia, Singapura itu sudah 100%. Kita itu baru berapa persen gitulah gitu. Nah, kenapa electricity itu penting? Berarti ada banyak daerah yang gelap. Dan apa urusannya dengan kita produk ramah lingkungan? Kan masih jauh belum nyambung kan ya? Nah, dia cerita lagi. Oh, ternyata supaya bisa terjadi electricity-nya semakin tinggi, bikinlah pembangkit tenaga listrik. Tapi kan itu susah, mahal, lama. Bagaimana kita supaya bisa membantu ini? Ya, kita pakai listriknya yang hemat. Gitu. Nah, itulah baru nanti masuk ke kenapa kita perlu produk ramah lingkungan. Gitu. Ramah lingkungan salah satu dari sini adalah produk yang hemat energi lah, kira-kira gitu. Ngerti ya? Ini mudah didengarkan, mudah dilihat, but it's not easy we do it by yourself gitu ya. Kenapa? Iya ya, apa ya gitu ya. Apa yang mau nulis dari mana dulu gitu. Nah, makanya sekali lagi kalau saya itu biasanya ngelihat dari jurnal. Jurnal itu cerita dari mana? Oh, ceritanya dari sini dulu. Oke, idenya saya ambil tapi saya ambil konteks Indonesia. Gitu ya. Coba ya kita lihat ya. Kita lihat dulu. Saya coba cari jurnal dulu lah. Sebentar. Sebentar. Di mana ini saya? Mudah-mudahan saya masih punya contoh artikel reference. Oke, sebentar. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Biasanya saya ngambil ide itu begini. Jadi tenang aja Bapak Ibu, kita itu pokoknya tinggal liatin punya orang gitu ya. Jangan di copy ya, orang copy aja jebret itu, wah itu penyakit itu. Tapi kita pelajari idenya gitu. Kemudian idenya itu kita coba aplikasikan di kita punya tulisan. Mana tadi ya? Loh, kok hilang? Sorry. Tuh, sebentar ya. Saya tadi perasaan udah buka file. Ada di mana filenya? Oh, ini. Bisa lihat layar saya ya? Ini coba, ini contoh nih. Contoh tentang purchase intention gitu ya. Online buyer purchase intention. Jadi mengapa orang itu membeli online gitu. Coba Bapak Ibu lihat dari gaya dia bercerita. According to Malaysia Crash Indonesia, Malaysia online purchase market size dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Online buyer who use internet dan seterusnya.
Berarti dari sini kan dia ceritanya dari data, dari fakta. Tinggal kita sesuaikan di Indonesia. Ya, perdagangan. Mungkin perdagangan lah ya. Perdagangan online di Indonesia ya, sampai dengan ini mencapai sekian dan seterusnya. Terus apalagi yang perlu kita lihat? Terus yang melalui website berapa, yang melalui aplikasi berapa, kan bisa kita cari di internet. Ya, sehingga kira-kira nanti mirip seperti ini. Ya, ini kan logika dia berpikir, gitu kan. Logika dia berpikir aja yang kita ambil. Ya kan? Ini kan semuanya dilengkapi data, ini kan bagus dia. From the internet user perspective, it can be seen that young customer are dominating dan seterusnya. Oh, ternyata datanya digali lagi. Ternyata anak muda itu lebih mendominasi penjualan penjualan di internet, gitu kan ya, dan seterusnya. Tapi ini Bapak Ibu lihat, ini kan 2014. Waktu itu boomingnya adalah penjualan di internet. Tapi zaman sekarang kan sudah jarang orang beli di internet. Ya enggak? Konteksnya diganti. Berapa sih yang pembelian online melalui aplikasi? Kan bisa dicari juga. Ngerti ya maksud saya ya? Bisa dipahami. Nah, kira-kira kayak gitulah cerita indahnya. Ya. Jadi dipikir, cari, kemudian dari situ kemudian cari. Makanya ketika nulis latar belakang itu saya nggak nulis dulu. Saya baca, pasti saya perlu satu atau dua jurnal untuk melihat runtutan ceritanya dari mana. Yang kedua adalah saya buka Google. Google itu untuk mencari berita di koran, berita terkini ya, terkait penjualan itu. Nah, kira-kira gitulah sederhananya. Oke? Izin Pak Heki. Ya, silakan Pak Romeo. Pak, berarti untuk yang kita pilih artikel itu, kita sekarang bikin ini dulu ya Pak, pendahuluan ya Pak. Pendahuluan sama bab 2-nya langsung aja dibikin. Untuk metodologi penelitian itu nanti baru dibahas kan Pak, karena kan metodologi penelitian itu paling enggak Bapak jelaskan siapa yang mau diteliti, gitu kan ya. Nah, itu juga caranya sama Pak. Bapak lihat saja dalam sebuah artikel boleh. Makanya tadi saya tawarkan artikel saya itu perlu atau tidak. Kalau perlu ya saya bagi juga nggak ada masalah. Ini contoh lagi ya, ini contoh ya untuk menjawab pertanyaan Pak Romeo. Ini sekalian ada juga menguatkan pertanyaannya si Vivian tadi. Ini dibagi Vivian, ada literatur review, nah, ya kan, dibagi-bagi dan seterusnya lah gitu. Kemudian metodologi sudah bisa disusun Pak Romeo, misalnya Bapak nanti rencananya mau bagaimana menyusunnya. Ini kebetulannya pakai data primer ya Pak ya. Kalau nggak salah Bapak kan keuangan ya. Kalau betul Pak mesti cari yang jurnal isinya keuangan, metodologinya isinya apa. Ya. Kalau ini kan bisa dilihat, oh berarti kuesioner saya nanti saya susun menjadi apa? Berapa pertanyaan, nanti diambil dari mana? Kan kuesioner juga sudah disusun, ya enggak? Pakai skalanya berapa gitu loh. Dan diambil dari ini bisa hal-hal seperti ini bisa menginspirasi kita bagaimana menyusun bab 3, Bapak. Jadi enggak harus menunggu nanti dijelaskan, enggak usah. Gitu. Ngerti ya? Bapak Ibu kan sudah punya banyak jurnal tuh, tinggal dilihatin saja. Mana yang kira-kira gampang dan itu mudah diaplikasikan di tulisan kita. Tinggal disesuaikan. Begitu kira-kira. Ya. Harusnya gampang lah ya. Tenang aja. Sebetulnya paling sulit itu bikin paling sulit bikin berapa ya? Yang paling sulit itu bikin bab 1 sebetulnya gitu. Bab 1 introduction itu. Karena nanti introduction itu akan bagaimana mengaitkan introduction dengan bab 2. Tapi ya sudahlah, bikin kayak Bu Vivian tadi sampaikan. Pokoknya intro saya ini, literatur saya inilah, soal nyambungnya bagaimana itu urusan lain. Itu nanti konsultasi sama dosen pembimbing saja. Iya Pak, kapan dibagikan Pak ya? Itu saya lagi minta Pak Robin untuk bagiin. Jadi biasanya saya pun kalau sebagai pembimbing saya membantu juga. Oh ini mahasiswa ini kalau bikin nggak connect ini gitu kan. Nah supaya connect itu bagaimana? Oke. Kan ibaratnya gini lah. Ibaratnya kita tahu rumah tumbuh nggak ya? Rumah tumbuh tahu nggak? Rumah tumbuh itu misalnya gini. Saya punya rumah tipe 36. Ada tanah sisa. Saya mau tambahkan kamar atau bangunan lain gitu. Nah rumah tumbuh ini kan harus menyatu dengan rumah sebelumnya dong. Ya supaya. Nah biasanya kalau mahasiswa itu ibaratnya rumahnya sudah ada yang lama, bikin bangunan yang baru itu nggak nyambung. Nah tugas kami sebagai dosen pembimbing itu adalah menyambungkan supaya desainnya itu masuk gitu lah. Kalau nggak masuk, ya, masukin deh gitu. Berat ya Pak. Enggak juga. Kadang-kadang
ini macam mana ya? Ya kadang-kadang ada yang tadi lah, kayak saya cerita tadi. Harusnya saya bagi menjadi sub gitu Bu Vivian, karena literaturnya kurang saya malas lagi nyariin, alah gua jadiin satu aja lah jebret gitu. Itu kan, tapi kan itu perlu experience kan seperti itu. Tapi nggak usah dipikirkan, tapi yang paling penting Bapak Ibu coba tulis dulu, nanti intronya ditulis yang baik, compact dan concise. Menurut saya ini nggak ada aturan yang baku ya Bapak Ibu ya. Ya kira-kira kalau di dalam artikel itu bab 1 itu karena itu sama dengan bab 2 ya, sekalian bab 2 ya. Kira-kira berapa ya? Sebentar. 10% itu kalau 15 halaman 10% kalau ya anggap aja halaman ya. Kita ngitungnya nggak kata ya, halaman ya. Kalau 20 halaman lah. 10% itu berarti 2 halaman ya, betul ya? Hitungan saya. Berarti maksimum 2 halaman. Gitu, kira-kira. Tapi 2 halaman itu ingat loh ya, bab 1 itu udah termasuk bab 2. Kecuali Bapak Ibu menyusunnya kayak tadi, ada beberapa artikel tadi, latar belakang sendiri, literatur review sendiri. Tapi nggak apa-apa lah, bikin aja kayak gitu, literatur review terpisah juga nggak ada masalah. Tapi di dalam bab 1 saja, dikasih subbab saja. Ya, dikasih subbab, nggak apa-apa. Ya, mungkin begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, kalau yang menulis tesis, sebetulnya ya sama saja menulis tesis itu, cuman bedanya boleh dalam tanda kutip tidak ada batasan halamannya. Tapi cara menulisnya sama. Gitu. Cuman kalau di tesis itu kan sudah saya kasih guideline kan, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa gitu. Memang lebih panjang penjelasannya. Prosesnya seperti apa mesti dijelaskan secara detail. Kalau di artikel kan nggak bisa, mesti dijelaskan singkat padat seperti itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini tolong Bapak Ibu kerjakan yang artikelnya itu. Kumpulkannya kapan ya? Nanti sore bisa ya? Yang udah ditulis saja, tulis saja lah, masukin aja jebret gitu loh. Nanti ini. Ya. Aduh Pak, itu bisa membunuh saya itu kalau agak malaman lah Pak. Berapa? Gimana Pak Yusman? Agak malaman dikit lah Pak, ngumpul jangan sore. Besok lah ya. Oke, besok. Tapi jangan sampai gini ya, gua kasih besok bikinnya baru besok pagi gitu ya, janganlah gitu. Maksud saya, tapi idenya kira-kira seperti itu ya idenya ya Bapak. Nanti Bapak Ibu kalau kasih tahu saya, Pak saya perlu contekan Bapak lah, contekan yang mana? Pak perlu saya jurnal yang ini ya, saya kasih contekannya. Karena apa ya? Itu tidak ada rumusnya. Itu hanya saya bisa, Bapak Ibu cuma perlu pengalaman aja. Pengalaman dalam arti ya coba tulis, dikoreksi begitu. Ya, tapi cara saya melakukan menulis itu kayak begitu. Saya lihat jurnal, saya ikutin cara berpikirnya dia gitu. Tinggal saya aplikasikan ke dalam konteks Indonesia gitu. Konteks kita gitu. Ya, Bu Widya tadi ada yang mau ditanya. Izin tanya ya, Pak. Ya, Itu yang dikumpulin besok itu sampai chapter 2 ya? Sekalian aja Bu sampai chapter 3 lah. Kemarin udah gua kasih. Sekalian sampai chapter 3. Nanya Pak. Oke deh. Berarti oke. Ya. Oke Pak, oke. Kan bab 3-nya kalau artikel itu kan kayak tadi respondennya siapa, kira-kira jumlahnya berapa, pertanyaannya ada berapa, diambil dari mana, kira-kira begitu kan ya. Kan cuma berapa ini kan ya. Jadi ya. Pak, di iShare yang Bapak sharing itu kan saya udah share tuh yang bab 1 ya. Ya. Bapak udah lihat belum, Pak? Sebentar. Itu supaya lebih percaya diri nerusinnya. Menurut Bapak gimana? Sebentar. Nggak pede sih, Pak. Nggak apa-apa. Bu, kayak gini itu masalah proses. Orang semakin sering menulis itu kemampuan dia akan semakin baik. Jadi itu sebuah proses, nggak bisa tiba-tiba nggak bisa tiba-tiba sekali kita nulis tiba-tiba bagus ya, enggak. Ibu perlu tahu ya, latar belakangnya saya susun itu bukan sekali saya nulis tiba-tiba jadi loh. Jangan salah loh, itu mungkin saya nulis. Kalau Bapak udah expert. Enggak, saya nggak bilang saya expert, tapi saya ya dari artikel saya aja saya paling nggak beberapa kali sudah menulis, tapi itu pun juga tidak saya lakukan dalam sekali loh Bu. Maksudnya itu ya kalau saya sih 1 minggu sih ya selesai, saya bikin artikel mah 1 minggu selesai, yang penting ada ininya.
Tapi menulis latar belakang itu mungkin nggak selesai loh Bu. Saya perlu waktu sehari, 2 hari gitu saya bikin loh. Hanya untuk latar belakang supaya connect dengan itu. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa itu mudah. Dan saya tahu itu nggak mudah. Tapi ya juga kalau gitu minggu depan lah Pak ya jangan lah. Gitu. Terjebak. Ya sebentar. Bu Widya itu yang metodologi itu ya Bu ya filenya ya 7 Agustus ya. Metodologi penelitian. Iya Pak, betul. Oke, nggak apa-apa, kita sharing aja. Iya. Oh dalam ini bahasa Inggris ya, oke. Sebentar. Saya share ya. Silakan Pak. Saya izin share. Oke, Bapak Ibu. Mana tadi? Kok hilang? Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini punya Bu Widya. Ya, energi resource available untuk kategori dan seterusnya. The non-renewable dan seterusnya. Electricity can be produced. Nah, gini Bu. Mungkin karena ini Ibu kan maunya menulis artikel, sebaiknya langsung ini nggak perlu lah. Energi, resource available itu kategori dan seterusnya. Ya ini kalau masih punya halaman boleh, tapi langsung aja kasus konteks di Indonesia. Apa sih yang terjadi dalam konteks Indonesia terkait dengan energi itu nanti arahnya Ibu mau penelitiannya apa ya? Apa kemarin itu ya solar panel ya. Solar itu ya? Energi, Iya, Pak, solar energi matahari ya. Maksudnya device atau alat yang menggunakan energi matahari begitu ya? Betul. Oke. Jadi Ibu jelaskan dulu mengapa penelitian itu penting untuk diteliti. Ya, mungkin berangkatnya seperti saya bilang tadi bahwa berapa banyak yang di Indonesia itu electricity-nya. Atau kalau Ibu mau berangkat, gampang aja. Listrik itu kan mesti ditarik kabel ya, begitu ya? Nah, sedangkan Indonesia itu kan negara kepulauan. Negara kepulauan itu kan nggak mudah menarik kabel, ya nggak? Nah, Iya, sehingga paling gampang ya pakai matahari. Atau berangkat lagi, Indonesia itu negara kepulauan di daerah tropis, di mana intensitas mataharinya tinggi dan belum termanfaatkan. Mungkin berangkatnya dari sana, Bu. Oke, Pak. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Lebih dekat gitu ya, Pak ya? Gimana? Konteksnya itu lebih dekat gitu. Kalau ini kayaknya kejauhan gitu ya. Terlalu jauh, maksudnya ibarat pesawat mau landing gitu, terlalu jauh ngambil ancang-ancangnya. Karena sekali lagi, Ibu ini menulis artikel, bukan menulis tesis. Kalau menulis tesis ya mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi langsung aja dibawa ke dalam konteks Indonesia. Ya, saya nggak bilang bahwa yang saya tulis saya punya ini baik, ya nggak juga ya. Ini menurut saya lah. Jadi ini yang saya bawa langsung konteks Indonesia. Ya kan? Misalnya, kenapa saya lebih straightforward gitu ya Pak ya? Straightforward. Nah itu karena nulis artikel gitu. Contoh lagi ya, ini kan jurnal yang saya bagi tadi yang Malaysia punya tadi. Nih, Bapak Ibu kan bisa lihat bagaimana dia langsung membahas. Langsung masuk ke konteks. Apa sih konteks kita adalah langsung aja belanja online di Malaysia. Ya. Oke, Pak. Ini adalah contoh menurut saya yang membuat introduction-nya itu bagus gitu. Ya. Jadi straightforward aja gitu Bu, tinggal langsung dilengkapi dengan data-data ya. Pak nanti tolong di-share ya Pak jurnal-jurnal ini. Oh boleh. Bentar saya share dulu ya supaya saya nggak lupa. Mau share yang mana satu ya? Yang ini ya? Yang tadi yang Indonesia. Iya. Sorry, ini kan Iya saya Pak. Sorry. Bentar ya, saya share dulu takut saya lupa. Oke Pak. Yang ini kan? Ini kan? Iya. Oke. Sama yang tadi apa Pak yang punya Bapak ya? Oh, yang saya punya ini. Iya. Yang ini? Iya, betul. Oke. Boleh, sebentar. Saya bagi mana tadi ya? Ini filenya ada di mana tadi? Reference purchase intention Li ya? Oh ini Li. Ya, saya letakkan saya taruh di template aja lah ya, supaya gampang diakses semua ya. Supaya kalau lagi gampang. Oke.
Oke, saya letakkan di sini. Kemudian yang saya punya ya. Saya punya itu, saya kasih yang PDF aja ya, sebentar. Yep. Saya punya ada di research community IWOM. Mana ya? Kok nggak ada yang PDF? Sebentar ya, sebentar saya cari. Oh, sorry. Di sini saya ada reference Arianka. Reference. Ini kalau nggak salah. Saya letakkan juga di template. Copy. Oke. Ini ya, berarti yang ini kan? Iya, Pak. Ya, ini juga kemarin baru terbit kok, Februari. Ya, ini silakan kalau mau dipakai. Terus perlu apa lagi tadi ya? Udahlah, cukup lah ya. Terlalu banyak contoh juga bingung. Terus, oke, jadi begitu ya, Bapak Ibu ya, Bu Widya dan kawan-kawannya lain gitu ya. Jadi sebetulnya ada satu lagi, cuman saya lupa nyarinya ada di mana itu. Saya lupa itu karena itu belum saya susun dalam bentuk artikel, tapi baru tesis gitu yang belum saya otak-atik. Tapi ya kira-kira menyusunnya seperti itu. Jadi bab 1, bab 2, bab 3-nya itu sudah harus beres gitu ya. Intinya boleh. Sebetulnya kan pokoknya saya kasih template itu seperti itu. Silakan aja sedikit dimodifikasi, tapi apa ya, bagian bagiannya jangan dirubah. Kalau ditambahin boleh. Misalnya kayak tadi bab 1-nya nggak ada literatur review, coba ditambahin situ subbab literatur review, nggak apa-apa. Ya, begitu. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Bisa ya? Bentar. Atau siapa lagi yang sudah mengumpulkan, coba supaya saya bisa bantu review. Mana tadi punya Bu Widya? Jadi langsung to the point ya Bu Widya ya. Iya, Nah, Pak. terus ini Bapak Ibu, pokoknya sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada aturan berapa paragraf tidak ada aturan. Pokoknya satu cerita tentang kondisi umum, ya kan? Ya dalam konteks Indonesia lah, itu kan ya tentang apa yang kita teliti. Kemudian nanti mungkin 1 atau 2 paragraf. Kemudian paragraf berikutnya itu cerita tentang variabel yang kita teliti. Misalnya cerita saya tadi kan IWOM. Mengapa IWOM itu penting untuk diteliti? Ya, dan seterusnya gitu. Itu bisa 2 atau 3 paragraf juga ini. Terus IWOM itu di antara yang lain, mengapa sih masih banyak masih IWOM itu di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Itu mengapa itu penting diteliti, itu juga kata kunci yang harus Bapak Ibu ada di dalam introduction. Pokoknya dibagi menjadi kira-kira ya. Dibagi menjadi 3 pointers lah, 3 atau 4 pointers gitu. Terserah. Pokoknya 1 tentang fakta, ya, fakta terkait dengan topik yang Bapak Ibu teliti. Kebetulan kalau saya yang IWOM itu kan terkait dengan pariwisata. Karena itu industrinya perhotelan, jadi kan terkait pariwisata. Jadi saya cerita tentang fakta pariwisata di Indonesia. Mengapa pariwisata itu yang penting yang saya bidik untuk saya research. Kemudian lebih mengerucut lagi kenapa kok industri perhotelan. Ya, kemudian industri perhotelan baru masuk. Kenapa kok IWOM yang saya teliti? Kira-kira gitu idenya. Ya, cerita pertama adalah tentang industrinya. Mengapa industri itu yang saya pilih? Kemudian yang kedua, kenapa kok dari industri itu pariwisata, kenapa mengerucut lagi ke perhotelan? Kenapa yang itu yang saya teliti? Terus yang ketiga, mengapa IWOM? IWOM itu adalah sudah mengarah ke research kita. Gitu ya. Dan seterusnya. Begitu ya.
Jadi 3 pointers itulah. Gitu. Makanya paragrafnya kan nggak banyak sebetulnya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat paragrafnya itu tadi berapa ya? 1, 2, 3, 4 paling ya? 4 paragraf. Setiap paragraf juga nggak banyak juga ininya. Apa namanya? Kalimatnya juga nggak banyak. Sebentar, mana tadi kalimat saya? Nah, ini kan. Paragraf ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, 6,5 lah, karena ini cuman 2 kalimat aja. Enggak sih, banyak juga. Tapi maksud saya pointersnya ini tentang kondisi Indonesia, ya kan? Ini kan tentang mengapa pariwisata dan mengapa hotel, itu di 2 paragraf ini. Dan IWOM, ini baru masuk WOM, belum IWOM, ya kan? Nah, ini baru masuk mengapa saya memilih IWOM bukan WOM. Dan seterusnya. Sampai terakhir. Gitu. Ya kan? Itu ceritanya. Ya, pokoknya intinya tidak ada rumus gitu ya. Tidak ada rumus, yang pasti yang paling penting adalah kalau kata kunci menurut latar belakang yang baik adalah cuma satu, mengapa penelitian kita itu penting untuk diteliti. Jadi kayak Bu Widya tadi sudah benar masuk dari konteks energi gitu kan ya. Energi. Solar cell itu termasuk energi terbarukan ya? Iya Pak, iya Pak. Kalau mau masuk kayak begitu, begini saja. Bisa saja listrik, ya itu kaitannya dengan listrik. Selama ini listrik kita itu, Ibu lihat aja di Indonesia itu electricity itu berapa. Ya, ntar ya saya coba cari di internet ya. Jadi electricity elektrisibilitas Indonesia. Nah, bentar saya share sekali lagi. Jadi kalau saya Bapak Ibu, kalau saya nggak ngerti, itu saya tinggal tanya Google, karena zaman sekarang mah gampang. Nih, ketika saya nulis ini saya nyari elektrisibilitas, ternyata nggak ada. Yang ada elektrisibilitas. Kalau elektabilitas itu kan pemilu ya. Jadi kan ini konteksnya beda, berarti nggak ada. Berarti kita cari apa ya? Saya lupa itu ya. Listrik. Oh, ini aja. Isu listrik di Indonesia gitu. Ibu cari aja listrik, isu listrik, isu terkini listrik. Nah, situ aja lah paling gampang gitu. Nah, ini muncul nih liputan 6 ada nih berita baru listrik bahwa warga Nangela ini listrik masuk ke ini. Bu baca sekilas dulu aja. Cocok nggak, mendukung nggak dengan kita? Kalau belum ya nggak usah. Listrik, berita harian listrik terbaru, berita listrik terkini, isu listrik. Nah, ini mungkin bisa masuk CNN Indonesia. Nah, ini kan boleh dilihat tuh. Kita baca dulu ya. Nah, ini mungkin belum cocok dengan kita, tapi kita baca dulu isunya. Isu listrik padam bergilir. PLN disebut tidak kelebihan pasokan. Bentar. Skip. Nah, ini Bapak Ibu baca dulu lah. Bahwa per tanggal sekian, rata-rata reserve margin ini 9%. Angka ini menggambarkan oversupply. Apa oversupply dan seterusnya. Ini mungkin belum masuk dalam konteks kita, tapi kita perlu banyak membaca supaya kita menguasai betul apa yang mau kita tulis lah, kira-kira begitu. Oversupply kondisi normal di mana stok karena ini pembangkit sekarang isunya pembangkit siap semua menunggu tapi di dan seterusnya. Nah, ini kan belum ada kaitannya dengan kita punya ya kalau kita lihat ya. Disusul dengan ini dan seterusnya. Intinya kalau sekarang suplai batu bara normal, maka oversupply akan terjadi dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita baca kayak gini, ini kan belum mempunyai informasi yang kita perlukan. Betul nggak ya? Ya, ini kita mesti cari lagi isunya gitu ya. Kita browse lagi gitu. Berubah setelah datanya musim sehingga oke, kita kalau ini nggak cocok ya tinggal di apa? Nggak usah diambil gitu kan. Tapi ini tadi saya bilang mesti banyak membaca. Terus apa? Terbaru kumpulan data. Oh, atau gini, persoalan listrik di Indonesia. Persoalan listrik di Indonesia. Nah, mungkin masuk di situ.
Nih, singkatnya capaian 100%. Nah, ini ada. Oh, elektrifikasi, Bu, namanya, Bu. Nih, the conversation gitu. Ini Indonesia memiliki target untuk memberikan penerangan listrik sekian. Elektrifikasi namanya. Dan hingga tahun 2019 baru mencapai ini gitu loh. Ini kan menunjukkan data, Bu, fakta. Ya kan? Tinggal dibandingkan dengan negara lain, Bu. Negara yang setipe. Vietnam, apa-apa gitulah dan seterusnya. Untuk mencapai target ini perlu dilakukan upaya membangun infrastruktur. Ini seperti saya bilang tadi. Ya, perlu membangun. Nah, ini kan masuk, Bu, seperti pembangkit tenaga surya dan seterusnya. Nah, ini kan ide ini kalau diambil, ini kan bisa mendukung kita punya, gitu loh, Bu. Bab satunya Ibu minimal ada 1-2 paragraf yang bisa kita tulis dari sini. Tapi jangan dikopas ya. Kalau dikopas nanti kena ini. Tapi idenya berangkat dari sini. Ya. Dan ini kan menunjukkan kenapa sih penelitian tentang listrik yang terbarukan dari tenaga surya itu penting. Karena ini tadi ada 3T. Nanti tinggal Ibu cerita lagi, 3T Indonesia itu berapa luas? Ya, daerah tertinggal, terluar, apa ya? Tertinggal, terluar, terdalam, enggak lah ya. Tertinggal, terluar, termiskin lah. Oh, enggak ada apa 3T itu apa? Itu ada berapa banyak? Gitu, dan seterusnya. Nah, ini Bu, ada lagi nih, miskin akses listrik. Karena ini berdampak apa? Oh, ternyata ini berdampak pada mutu pendidikan loh. Contohnya ketika COVID, semuanya berbasis online. Kalau nggak ada listrik macam mana? Oh, itu keren Bu jadinya. Tapi ngerti ya, maksudnya cara kita menulis itu adalah dengan banyak membaca. Browsing membaca gitu. Begitu ketemu simpen gitu. Simpen dalam satu folder baru nanti kita tulis gitu. Gitu caranya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menulis jangan ngawang-ngawang sendiri. Itu namanya mengarang pelajaran kita waktu SD. Tapi ini kita menulis artikel ilmiah. Jadi mesti banyak membaca bagian mana yang mensupport kita punya fakta untuk penelitian kita. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Oke lah pasti. Gampang kok. Sekarang ada Google Bapak Ibu. Terima kasih. Coba kita bayangkan dulu yang waktu skripsi, saya dulu skripsi belum ada Google lah ya, zaman tahun berapa saya skripsi. Jadi, ya tantangannya beda. Tapi kalau saya sudah S2 itu sudah ada Google, tapi informasi nggak sebanyak ini. Jurnal itu ya belum banyak ya gitu. Saya baru bisa baca jurnal itu baru S2. Nah, tapi sejak itu kemampuan saya membaca jurnal meningkat pesat. Tapi saya dulu tidak ada yang ngajarin. Kalau Bapak Ibu kan kita ajarin ini ya, kamu baca yang ini. Saya dulu nggak ada yang ngajarin gitu. Ya, tapi ya learning by doing lah. Tapi itu ya setiap orang kan punya ini sendiri-sendiri. Tapi saya banyak belajar itu ketika saya sekolah S2 itu. Banyak saya belajar, metodologi itu banyak, berapa buku pun saya udah baca itu. Sampai sekarang pun ya masih ingat lah. Tapi begitu sekolah S3, wah itu sudah malas penyakit saya itu. Saya udah nggak pernah belajar. Tapi nggak usah ditiru lah. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu menulis bab 1, bab 2, bab 3 di tesis itu sama. Hanya saja kalau di artikel itu lebih kompak lah ya, lebih kompak gitu. Tapi kalau ada yang mau saya lihat di sini masih ada yang mau menulis tesis ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah juga. Ya, siapa yang menulis tesis ya di sini ya? Sebentar. Tesis itu Bu Tiara, Pak Dharma, Pak Yusman. Pak Yusman pun juga nulis tesis loh ya, hobi ya. Tanggung Pak. Kenapa? Tanggung udah data keuangan, inputnya panjang-panjang, bikinnya artikel. Kalau ke sana nggak apa-apa saya. Data keuangan kan nggak ada hubungannya Pak. Apa hubungannya ya? Inputnya lama Pak, sayang kalau bikinnya dikit. Kenapa Pak? Inputnya lama itu, sayang kalau bikinnya dikit. Tapi Bapak Ibu perlu tahu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu setiap mau lulus itu sudah harus punya artikel yang dipublikasikan. Bapak Ibu mau nulis tesis pun juga nanti nulisnya artikel juga. Mau nulis artikel ya kan, ya pokoknya gitu. Tapi nggak apa-apa, santai aja, feel free. Saya juga nggak ada masalah. Yang penting ditulis dengan yang baik dan benar gitu. Oh iya, yang template saya berikan itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Tolong dijadikan satu file ya, Bapak Ibu. Kalau yang menulis dalam bentuk tesis, tolong dijadikan dalam satu file. Jadi jangan meletakkan di foldernya itu
bab 1 sendiri, bab 2 sendiri gitu ya. Meletakkannya tetap dalam satu file. Sebentar, saya cek dulu ya. Misalnya Pak William Lee ini ya. Pak William Lee ini 15. Oke. Loh, Pak William Lee cuma begini doang ya? Cuman model doang. Pak William ada di tempat nggak ya? Ya, satu lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita itu kan berkejaran dengan waktu. Jadi Bapak Ibu itu nggak bisa. Pak William ini ada ya di tempat ya? Halo Pak William, ada di tempat. Pak William, Bapak kalau ngumpulkannya model kayak begini nanti nggak selesai. Mana tadi ya? Nggak tahu apa saya yang salah ya. Ini saya lihat kan 7 Agustus. Model paling recent kan jam 15.15. Itu isinya cuma begini doang. Judul, model, begini. bagaimana? Gimana? Hah? Ya Pak, sorry Pak, diulang Pak, nggak dengeran. Ya saya share ya, punya Bapak ya. Mana tadi? Model penelitinya. Pak, Bapak putus-putus suaranya Pak. Nah ini kan nggak ngikutin format tesis, sedangkan Bapak pakai tesis. Isinya cuma begini aja. Ini mah nggak jelas. Subjek, perilaku, organisasi, HR practice ini dan seterusnya. Ini transformasi leadership, permasalahan. Ini saya yakin ini mah nggak sesuai. Kalau sudah saya kasih tesis, ikutin format tesis. Tesis kan udah saya bagi juga. Ya. Ya, pokoknya ini masih belum bisa nampak, Pak. Kenapa? Belum bisa nampak, Pak. Masih Bapak lihat Bapak punya sendiri lah. Oke, saya lihat sendiri aja lah. Oh iya, itu kan ngerjainnya nggak serius itu. Itu namanya ngerjakan nggak serius itu, ngasal itu. Kalau ngasal ya nggak apa-apa juga, nilainya juga ngasal juga. jadi ya, saya kalau ada enggak juga ya. Tapi maksudnya Bapak Ibu bukan milik saya Pak ini halaman William Lee kan? Pak, Bapak William Lee kan namanya kan? 420 ya, gua lihat file saya yang lain. Sama isinya. Ya, silakan diupdate aja lah, Pak. Silakan diupdate aja lah. Pokoknya saya lihat itu yang ada di saya, filenya ada 3. Yang disubmit sama tanggal 2. Kan, Pak, yang di Word itu aja kan, Pak? Gimana, Bapak? Yang di Word itu aja kan, Pak? Yang di Word itu kan? Iya. MS Word. Oke. Ya, itu ada 3. Ada Bapak submit ada 3 khusus. Yang jam 12.42, 12.44, jam 15.15. Isinya sama aja. Jadi Bapak Ibu yang lain, tolong ya. Kalau nggak ngikutin format saya nanti kerja 2 kali gitu ya. Makanya kadang-kadang saya itu juga malas ngasih waktu lama-lama itu karena ya sama aja nggak dikerjakan. Tapi ya sudahlah, saya kasih waktu besok lah ya. Besok tolong dikerjakan semua, format artikel sudah saya berikan. Kemudian nanti saya kasih supaya nanti saya bisa review kayak punya Bu Widya tadi loh. Oh kurang ini Bu, kurang itu gitu dan seterusnya. Sehingga nanti bisa Bapak Ibu bisa perbaiki lah, kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Pak Happy. Ya, silakan. Soal ini tidak, Pak. Pak, untuk yang tesis bab 2 aja ya? Sama aja bab 3, tapi bab 3-nya cuma 31, 32, 33. Kan udah saya kasih format kan? Tinggal ikutin aja formatnya di situ. Submitnya juga besok ya, Pak ya? Sama. Kok udah kasih minggu lalu. Oke, Pak, oke. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kan minggu lalu udah saya bilang. Bukan Bapak bilang tesis 2 minggu lalu ya, Pak ya? Loh iya kan 2 minggu kan? Oh. Tesis iya, itu Pak. Tesis yang 1 minggu. Gini aja deh, yang artikel. Tambah waktu, Pak. Hari Gini. Adalah gini, yang artikel pokoknya kumpulkan hari Senin. Hari Senin ya. Senin tanggal berapa ya? Tanggal 23. Tunggu, lihat kalender dulu. Tanggal 23, Pak. Senin 23. Ya.
Oke. Yang artikel saya kasih hari Senin maksimum 23 ya. Yang tesis 26. Ya. Oke, thank you, Fair Pak. kan, saya kan 2 minggu kan? Nah, Thank you, fair. Pak. Makasih Pak. Fair pokoknya saya ya. Ya walaupun tidak 100% fair ya, pokoknya itu usaha saya sebagai manusia. Weekend dulu, Pak. Iya, nah, itu penyakit itu. Itu penyakit itu. Kalau udah weekend dulu itu udah penyakit, percaya sama saya. Ya, pokoknya tanggal 23 tadi ya. Bener ya? Iya Pak, yang artikel 23. Dan 26. Ya. Boleh? Baik. Jadi pokoknya saya lihat aja kalau di dalam submit itu kan kelihatan begitu Bapak Ibu submit kan kelihatan tanggalnya kayak Pak William Lee tadi, ya. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya absennya lihat dari sini aja, lihat dari apa? Nanti saya absen manual aja. Ya sudahlah, mau weekend deh sono gitu kan ya. Terserah, yang penting pokoknya bagi saya tanggal 23 selesai, yang satu lagi tanggal 26 selesai. Sudah, nanti saya kasih reviewnya gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu kalau nggak ada pertanyaan. Ya, ikan sepat, ikan gabus. Betul ya? Makan siang dong Pak. Siang dong ya. Baiklah, silakan ya silakan kalau ada snack silakan dinikmati saja. Snacknya sediakan sendiri-sendiri gitu ya. Oke, mudah-mudahan minggu depan ya. Gini, minggu depan. Tapi saya tidak merubah deadline. Yang pasti minggu depan saya nggak bisa. Hari Sabtu. Tapi saya nggak merubah deadline ya, deadline tetap. Sekedar info saja, karena saya ada beberapa kegiatan di hari Sabtu itu. Satu ada vaksin, yang kedua ada penutupan ospek lah kira-kira kayak gitu. Gitu. Jadi saya nggak bisa. Tapi apa? Kerjakan saja gitu ya. Oke. Jadi minggu depan nggak ada kuliah saya gitu. Kalau kuliah lain saya nggak tahu. Itu saja. Baik, supaya nggak bosan melihat saya gitu kan. Soalnya kuliah saya efeknya kan ada PR kan. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Ya, terima kasih sudah hadir. Silahkan dikerjakan tugas saya. Mudah-mudahan informasi saya juga bisa memberikan pencerahan. Kalau masih nggak bisa memberikan pencerahan malah semakin suram, ya silakan weekend dulu. Terus baru nanti dikumpulkan tanggal 23. Oke, terima kasih. Saya izin live ya Bapak Ibu. Terima Semua. kasih Pak Happy. Terima kasih Pak Happy. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Pak. Saya izin live ya. Ya.